Salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang kelima kali ini kita belajar tentang materi limit ketakberikan fungsi bentuk pengurangan dua buah akar. Pada saat ini kita sedang bereforia merayakan hari kemerdekaan negara kita. Makna kemerdekaan bagi kamu sebagai pelajar adalah yang pertama, kamu merdeka dari pengaruh kebebasan internet saat ini, seperti game online, aplikasi-aplikasi negatif yang dapat merusak karakter kamu. Yang kedua, kamu merdeka dari pengaruh kebebasan dalam pergaulan di sekitar kamu, seperti narkoba, perjudian, mabuk-mabukan, pengaruh-pengaruh bebas dari luar. Sekali lagi Bapak ucapkan Dirgahayu yang ke-76 untuk negara kita. Salam sehat dan salam SFD. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita, limit ketakberikan fungsi bentuk pengurangan akar. Tujuan pembelajaran kita kamu dapat memahami limit ketakberikan fungsi bentuk pengurangan akar dengan tekun berdoa atau dina, yaitu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran daring. Perhatikan terlebih dahulu bentuk umumnya. Di sini Bapak pilates dua bagian ya. Limit ketakberikan ini atau X menuju tak hingga, yaitu pengurangan dari dua buah akar yang derajat 1, yaitu akar dari AX tambah B kurang akar dari PX tambah Q ya. Dimana di sini AB maupun PQ nanti pada contohnya berupa bilangan nyata dan variabel limitnya adalah variabel X. Jenis yang kedua di sini adalah limit X menuju tak hingganya atau limit ketakberikannya adalah pengurangan dari dua buah akar kuadrat. Artinya apa di sini? Pangkat tertinggi variabel X dalam akar ini adalah berpangkat 2. Berarti bentuk umumnya adalah akar dari X kuadrat tambah BX tambah C kurang akar dari PX kuadrat tambah Q X tambah R. Ini dia ya. Berarti di sini ABC maupun PQR-nya pada contohnya nanti berupa bilangan nyata juga ya. Ini sudah Bapak tuliskan atau Bapak goreskan. Variabel limit ketakberikannya adalah variabel X. Perhatikan dulu langkah-langkah penyelesaiannya terkait mencari hasil atau nilai limit ketakberikan pengurangan dua buah akar tadi, baik itu berderajat 1 maupun berderajat 2. Langkah pertama, uji limitnya. Maksudnya di sini substitusikan dulu nilai X-nya atau X-nya gantikan dengan bentuk tak hingga tadi ke soal ya, ke bentuk pengurangan akar. Jika hasil substitusinya berbentuk tak hingga kurang tak hingga, berarti sama artinya hasilnya masih bentuk tak tentu ya, atau tak terdefinisi. Jadi wajib kita lanjutkan pengerjaan dengan cara lakukanlah proses perkalian akar sekawan. Jadi bagaimana perkalian akar sekawan maksudnya di sini? Perhatikan ini ya. Jika penjumlahan dua buah akar seperti ini, maka sekawannya adalah menjadi pengurangan akar ya. Jadi tandanya aja yang berlawanan tanda ya. Jika penjumlahan menjadi pengurangan atau sebaliknya pengurangan menjadi penjumlahan, gitu ya. Langkah berikutnya adalah setelah kita kalikan dengan akar sekawan, maka bentuk limit X menuju tak hingga itu kan menjadi bentuk pecahan dia. Baru langkah ketiga, bagilah pembilang dan penyebut bentuk pecahan tersebut dengan variabel X pangkatnya yang tertinggi. Oke ya, ingat ya, jika pembagian bilangan dengan tak hingga hasilnya 0 atau bilangan dibagi dengan 0 hasilnya tak hingga ya. Perhatikan dulu contoh yang Bapak berikan, ada dua buah contoh soal. Contoh yang pertama katanya adalah limit X menuju tak hingga dari akar 3X kurang 3 kurang akar dari 4X kurang 1. Berarti di sini bentuk pengurangan akarnya berderajat 1 ya. Kalau contoh yang kedua, bentuk pengurangannya pastilah ya berderajat 2. Perhatikan kita bahas dari soal yang pertama ya.
Di sini Bapak selesaikan dengan dua cara ya. Pertama dengan konsep dasar atau dengan cara panjangnya. Dengan cara panjangnya yaitu akar limit X menuju tak hingga tadi ya. Dari akar dari berapa ini? 3X kurang 3 ya. 3X kurang 3 dikurang akar dari 4X kurang 1. Gitu dia ya. Ini ya yang kita mau cari ya, limitnya. Baik ya, kita jawab nakku. Sebelum kita jabarkan, perhatikan dulu di sini. Ini kan masih bentuk pengurangan akar, maka supaya menjadi pecahan dia wajiblah pengurangan akar yang derajat 1 ini kita kalikan dengan akar sekawannya. Berarti akar dari 3X kurang 3 kurang akar dari 4X kurang 1. Ini bentuk sekawannya ya, akar sekawannya adalah ingat ya, pengurangan akar menjadi penjumlahan, itu aja ya perubahannya. Berarti akar dari 3X kurang 3 menjadi tambah ya, akar dari 4X kurang 1. Sementara unsur-unsur dalam akarnya tetap ya. Kemudian kembali ke soal limit ya, limit X menuju tak hingga dari akar 3X kurang 3 ya dikurang akar dari 4X kurang 1 ini dikalikan dengan akar sekawannya ya. Berarti akar sekawannya anakku yaitu ini tadi ya, akar dari 3X kurang 3 ditambah akar dari 4X kurang 1 ya, dikalikan dengan dirinya sendiri ya. Kenapa kita lakukan dengan pembagian bentuk itu sendiri atau bentuknya sendiri? Karena sifat pada perkalian aku ya, jika dirinya sendiri dibagikan dengan dirinya sendiri, ini kan hasil baginya kan 1 ya kan, konstanta 1 kali unsur apapun atau bilang berapapun hasilnya tetap ya bentuk itu semula gitu ya. Jadi kita buat pun dengan perkalian ini soal awal tetap tidak kita rusak. Berikutnya lagu kalikan. Ini kita buat sama dengan ini kali ini ya, kalikan ke pembilangnya. Berarti perkalian ini cara cepatnya gini aja, ini kali ini hilang akarnya, terus negatif kali positif hasilnya negatif nanti atau menjadi kurang, dan ini kali ini gitu dia ya. Sementara unsur penyebutnya tetap dituliskan ya. Kita lakukan. Berarti limit dari limit X menuju tak hingga dia menjadi pecahan nanti anakku. Oke, perhatikan ini tadi. Berarti akar 3X kurang 3 kali akar dari 3X kurang 3, hilangkan aja akarnya menjadi 3X kurang 3 ya. 3X kurang 3 hanya dalam kurung buat ya. 3X kurang 3 dalam kurung. Ini plus negatif kali positif negatif. Ini akar kedua perkaliannya hilang akarnya, berarti 4X kurang 1 dalam kurung buat. Sementara penyebutnya tetap kita tuliskan yaitu akar dari 3X kurang 3. Di sini tambah tadi ya, akar dari 4X kurang 1. Nah, dengan demikian di sini wajib kita buka kurungnya. Nah, kalau kita buka tanda kurung berarti ada perubahan yang di atas ya, yang di pembilang limit X menuju tak hingga ya. 3X kurang 4X berarti min X gitu dia ya. Sementara ini minus 3 kurang 1 berarti sama artinya min 3 tambah 1. Berarti min 3 tambah 1 adalah min 2 gitu dia ya. Para penyebut akar dari 3X kurang 3 ditambah akar dari 4X kurang 1. Baik ya, di sini aku di pembilang pangkat tertinggi dari X adalah 1, pangkat 1 atau X berpangkat 1 seperti ini dia. Sementara di penyebut pangkat tertingginya adalah pangkat setengah atau X pangkat setengah gitu ya. Perhatikan ini ya, X ini kan dalam akar, berarti sama artinya akar X itu adalah X pangkat setengah.
Nah, bandingkan aku ya, derajat di pembilang dan penyebut yang tertinggi di sini adalah berderajat 1 ya. Berarti pangkat tertinggi dari variabel X adalah pangkat 1, maka wajib hukumnya pembilang dan penyebut dibagikan dengan X pangkat 1 atau dibagikan dengan X saja. Lakukan ya. Bagikanlah pembilang dan penyebut ya. Pembilang dan penyebut dengan X pangkat tertingginya 1 ya, berarti dengan X saja ya. Kita lakukan kembali ke soal terakhir. Limit X menuju tak hingga dari, ini dia ya, min X ya, min X dibagikan dengan X, ini dia, kurang 2 dibagikan dengan X, gitu ya. Berikutnya yang di bawah atau di penyebut akar dari, ini uraikan aja, 3X kurang 3 berarti sama artinya 3X per, jangan per X naku ya, ingat ya, X ini identik dengan akar dari X kuadrat ya. Ingat itu ya, karena di penyebut bentuk akar maka wajib kita buat pembagiannya dalam akar juga, supaya pembagian sejenis dia sama-sama pembagian akar. Jadi X ini kan kita gantikan dalam bentuk pembagian X di bawah atau di penyebut, kita gantikan dengan pembagian akar dari X kuadrat, karena X dengan akar dari X kuadrat itu adalah sama ya. Berarti akar dari 3X dibagi dengan X kuadrat gitu langsung ya, jangan dibagi X, itu salah ya. Karena akar bagi akar kan gini deh sifatnya aku ya, akar A dibagi akar B, maka akar itu dileburkan menjadi 1 akar dari A per B ya, kira-kira gitu dia maksud Bapak ya. Oke, kita hapus, ini hanya mengingatkan saja. Kurang 3 ya, berarti kurang 3 dibagi dengan X kuadrat, karena ini semua dalam akar ya kan, ditambah akar dari 4X dibagi X kuadrat kurang 1 per X kuadrat. Oke, kita lanjutkan sama dengan limit X menuju tak hingga tadi ya. Oke, yang di pembilang dulu sernakan X bagi X, ini kan coret aja, berarti min 1 kurang 2 per X. Akar dari ini sernakan sama-sama bagi X, maka X nya hilang, jadi tinggal 3 per X saja, kurang 3 per X kuadrat, gitu deh ya. Berikutnya aku tambah akar dari ya, ini coret ya, berarti 4 per X ya, karena X nya sudah kita coret 1 atau kita hilangkan ya, kurang 1 per X kuadrat. Nah, selanjutnya terjadi proses substitusi, gantikan X nya dengan tak hingga ya ke bentuk pecahan ini. Maka apa yang terjadi? Kalau proses substitusi telah berlangsung, maka limitnya, kata limit ini kita abaikan aja penulisannya. Berarti min 1 kurang 2 per tak hingga, X nya gantikan dengan tak hingga, akar dari 3 per tak hingga kurang 3 per tak hingga kuadrat ya. Tak hingga kuadrat sama artinya dengan tak hingga juga ya, tambah akar dari 4 per tak hingga kurang 1 per tak hingga kuadrat, sama artinya 1 per tak hingga saja ya. Nah, dari sini aku ini dapat kita simpulkan ya, min 1 dikurang 2 dibagi tak hingga. Ingat ya, bilangan dibagi tak hingga sudah kita tetapkan tadi sebelumnya adalah hasil baginya 0, berarti min 1 kurang 0, kira-kira gitu dia, ini dia. Oke, akar dari ini bilangan dibagi tak hingga semua 0 ya, 0 kurang 0 ditambah akar dari 0 kurang 0 juga, gitu dia ya. Berarti min 1 kurang 0 tetap min 1, sementara di bawah aku akar dari 0 tambah akar 0, berarti 0 tambah 0 0 ya, berarti min 1 per 0 itu hasil akhir. Berarti hasil akhir adalah min 1 per 0 tambah 0 atau min 1 per 0 ya, min 1 bagi 0. Ingat ya, minusnya tuliskan aja, minus bagi positif
kan minus ya. 1 bagi 0, bilangan dibagi 0, hasilnya oke, ini dia ya. Berarti hasil akhir adalah minus tak hingga. Oke, kita buat cara cepatnya ya, atau the king-nya ya. The king. Oke ya. The king-nya adalah seperti ini dia anakku. Bapak tuliskan dulu bentuk umumnya tadi, yaitu bentuk limit tak hingga dari pengurangan 2 buah akar yang derajat 1 ya, akar dari AX tambah B kurang akar dari PX tambah Q misalnya ya. Nah, dari sini cukup kamu bandingkan koefisien X pada akar pertama maupun yang kedua ya, yang ini ya. Ada 3 kemungkinan. Jika yang di depan ini nakku ya, masing-masing akar, jika A sama dengan P, maksudnya nakku depan akar pertama dengan depan akar kedua dia senilai atau sama seperti ini, maka hasil limitnya adalah langsung aja tetapkan 0 ya. Langsung aja tetapkan 0. Kemungkinan kedua, jika depan akar pertama yaitu A ini nakku lebih besar daripada depan akar kedua yaitu P seperti ini, maka hasil limitnya adalah tak hingga atau positif tak hingga ya. Kemungkinan terakhir, jika depan akar pertama yaitu A ini nilainya atau bilangannya lebih kecil daripada depan akar kedua yaitu P seperti ini, maka hasil limitnya tetapkan minus tak hingga seperti ini. Berarti kita lihat kembali ke soal nakku, kembali ke soal yang pertama tadi, yaitu limit X menuju tak hingga dari akar dari 3X kurang 3 ya, dikurang akar dari 4X kurang 1. Kan ini tadi soal kita ya. Oke, perhatikan ini depan akar masing-masing, baru bandingkan ya. Berarti hubungannya di sini kan 3 dengan 4 ini ya, hubungannya sama dengan lebih besar atau lebih kecil. Berarti 3 lebih kecil dari 4. Berarti 3 ini sama dengan A-nya tadi, lebih kecil dari 4 ini sama dengan P-nya ya. Berarti masuk ke kategori yang kedua, yang tengah ya. Maaf, Bapak ulangi, kategori yang ketiga maksud Bapak ya, atau yang ketiga. Berarti di sini hasil limitnya adalah di sini nanti adalah dengan cara cepat atau deking ini tadi minus tak hingga. Berarti sama atau ekuivalen. Nah, sebatas ini bagaimana kira-kira? Cukup mudah bukan? Kita lanjut ke pembahasan contoh soal yang kedua. Oke, contoh soal yang kedua nakku, perhatikan dulu soalnya kembali, yaitu limit X menuju tak hingga dari akar 4X kuadrat kurang 8X kurang 10 ya. Berarti dikurang 2X tambah 3 kan gitu ya soalnya ya. Baik, kita bahas soal yang kedua, yaitu limit X menuju tak hingga dari akar 4X kuadrat kurang 8X kurang 10 dikurang 2X tambah 3. Oke. Baik, kita jawab. Di sini nakku cara panjangnya atau konsep dasarnya sama saja dengan contoh soal yang pertama tadi. Hanya di sini Bapak berikan dengan cara cepat atau dekingnya saja. Karena dengan cara panjang atau konsep dasar bisa kamu perhatikan kembali contoh soal yang pertama tadi ya, supaya lebih menghemat ya waktu kita. Dekingnya atau cara cepatnya nakku ini dia. Deking. Asik ya kan? Oke ya, ini bentuk pengurangan akar kuadrat nakku ya. Soal nomor 2 ini, yaitu limit X menuju tak hingga dari akar, ini secara umum dulu Bapak buat, AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang dari akar dari PX kuadrat tambah QX tambah R. Ini dia ya. Maka di sini cukup kamu identifikasi koefisien X kuadrat akar pertama mau dengan koefisien X kuadrat akar kedua ya. Depan akar pertama dengan depan akar kedua sama saja dengan deking contoh soal yang pertama tadi. Berarti dalam hal ini dia ya. A dan P ada 3 kemungkinan.
Jika dia sama atau senilai, maka hasil limitnya adalah hasil limitnya anakku ini dia ya, tengah ya, tengah per 2 kali akar depan gitu dia ya. Ini perhatikan akar yang pertama dulu dikurang, kemudian perhatikan akar kedua, tengah ya, tengah maksudnya tengah di sini koefisien x nya ya, dalam hal ini Q ya. Kalau yang akar pertama tengah itu dalam hal ini koefisien x nya yaitu B ya, nilai B nya per 2 kali akar depannya gitu dia ya. Ini dia rumusnya aku ya. Kemungkinan kedua, jika depan akar pertama yaitu A ini lebih besar daripada depan akar kedua P lebih besar ya, maka hasil limitnya adalah di sini langsung aja adalah tak hingga ya. Berikutnya, kemungkinan ketiga, jika A-nya lebih kecil dari P, seperti ini ya. Jika A-nya lebih kecil dari P, maka hasil limitnya adalah negatif tak hingga. Baru kita kembali ke soal ya. Dapat tuliskan kembali soal tadi, ini dia. Nah, perhatikan di sini akar yang pertama ini tidak usah digubris. Sementara kurang dari 2x tambah 3, berarti ada 3 suku di sini, ya kan? Suku pertama tetap biarkan aja. Nah, sekarang suku yang kedua. Pastikan dia di sini tidak dalam kurung ya. Berarti di sini kan ada bentuk pengurangan dan penjumlahan 3 suku ya, dia bebas tidak terikat. Nah, di sini 2x ini kan identik dengan akar dari 4x kuadrat, ya kan? Akar 4 2 ya. Akar dari x kuadrat ya x, berarti ekuivalen dia. Sementara konstanta 3 tambah 3 ini tuliskan aja nanti tetap tambah 3. Nah, maksud Bapak seperti ini ya. Limit x menuju tak hingga ya. Bapak ulang. X menuju tak hingga dari akar dari 4x kuadrat ya, kurang 8x kurang 10, ini dia kurang 10 kurang 2x. 2x ini kan ganti dengan akar dari 4x kuadrat ya, karena sama ya. Berikutnya tambah 3 biarkan aja seperti ini dia. Nah, dari sini baru kaitkan ke rumus cepat atau dekingnya tadi ya, khusus yang ini dulu ya. Di sini tengahnya dalam hal ini koefisien x yang berpangkat 1 adalah 8. Tengah min 8 per 2 kali akar depan. Akar depan adalah ini 4 ya. Gitu dia ya. Kurang. Di sini akar dari 4x kuadrat. Depannya akar 4, tapi tengahnya atau koefisien x yang berpangkat 1 tidak ada, berarti kita pandang 0. Berarti 0 bagi berapapun hasilnya selalu 0, berarti tuliskan aja langsung 0. Tambah 3 ini tuliskan aja tetap. Cukup kita serahkan yang bentuk akar saja ya, akar yang pertama ini. Berarti min 8 per 2 kali akar 4, nilai akarnya 2 ya, kurang 3, maaf Bapak ulang, kurang 0 tambah 3 ya. Berarti ini sama artinya tambah 3 saja langsung ya, kurang 0-nya dihilangkan aja. Nah, dari sini min 8 per 4 tambah 3, berarti min 2 ditambah 3. Min 2 ditambah 3 hasilnya adalah positif 1. Inilah nilai akarnya atau hasil akhirnya. Nah, boleh kamu selesaikan dengan cara panjang atau konsep dasar. Kemudian hasil akhir kamu bandingkan dengan cara cepat atau dekingnya ini tadi. Demikian dulu penjelasan dari Bapak. Salam sehat dan salam SFD untuk kita semua.